Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas bahasa Indonesia yang bertema Sejarah Perkembangan di Indonesia dan yang berjudul Zaman Prasejarah di Indonesia. Zaman prasejarah di Indonesia bisa diartikan pula sebagai zaman sebelum adanya tulisan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Zaman ini sering disebut sebagai zaman nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Zaman prasejarah ditandai dengan tidak ada bukti atau keterangan tertulis yang mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu hal. M. Junaidi Al-Ansyori dalam buku yang bertulis Sejarah Nasional Indonesia, masa prasejarah pada masa sejarah sampai masa proklamasi kemerdekaan menjelaskan bahwa zaman prasejarah di Indonesia terjadi kurang lebih selama 1,7 juta tahun lalu. Berdasarkan kebudayaan manusia purba, zaman prasejarah terjadi di Indonesia terbagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, zaman batu tua. Pada zaman ini, alat-alat dibuat dari batu kasar dan tidak dihaluskan dan tidak diasah. Manusia purba juga hidup secara berpindah-pindah mencari lokasi yang subur. Yang kedua, zaman batu tengah. Pada zaman ini, bentuk alat masih sama seperti zaman batu tua, di mana tidak diasah, berbentuk kasar, dan tidak dihaluskan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, manusia purba pada masa ini mulai bercocok tanam. Yang ketiga, zaman batu muda. Pada zaman ini, peralatan dibuat dari batu yang telah dihaluskan dan telah diasah. Manusia purba telah hidup dengan menempati rumah-rumah. Dan yang terakhir, zaman batu besar. Pada zaman ini, banyak sekali penggunaan batu dengan batu besar. Mulanya, batu besar itu kasar, kemudian diratakan dan dibuat bangunan yang diinginkan. Dan yang kedua, zaman logam. Zaman logam merupakan zaman yang ditandai atas kemampuan manusia pada saat itu untuk membuat peralatan dari logam. Zaman logam sering disebut juga sebagai zaman perundagian. Zaman logam terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, zaman tembaga, zaman di mana manusia memakai tembaga untuk menjadi bahan utama dalam pembuatan berbagai peralatan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, zaman perunggu. Zaman ini merupakan zaman manusia membuat peralatan dari perunggu, misalnya nekara, kapak corong, dan moko atau nekara yang ukurannya lebih kecil. Dan yang terakhir ada zaman besi. Pada zaman ini manusia membuat alat terlebih dahulu melebur bijinya, selanjutnya menuangkan pada cetakan dan jadilah alat yang diinginkan. Jadi begitulah pembagian zaman yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, pada zaman prasejarah di Indonesia melalui 2 zaman. Yang pertama zaman batu dan yang kedua zaman logam. Baiklah, sekian. Maaf saya banyak gugupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.